Halo semuanya, hehe. Wah, oke. Kali ini kita pick a card reading ya, pilih kartu. Energi general, energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin ada yang udah ngerasain energinya, bisa juga maju mundur waktunya. Ya, jadi ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu, oke. Sekarang temanya, judulnya siapa yang berharap bisa bersatu dengan kamu? Wah, yang kepo, oke. Kita clarify siapa orang yang berharap bisa bersatu sama kamu ya. Baiklah, aku udah siapin 3 pilihan kartu, 3 pile. Pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu ya. Tapi saran aku nonton aja setiap isi pilihan kartu, mana tahu energi kamu ngacak, tersebar, random gitu di beberapa kartu. Mungkin di kartu yang mungkin gak kamu pilih. Nah, seperti itu. Jadi ini dibawa fun aja ya, just for fun aja gitu. Oke. Ini ini pile 1. Oke. Ini pile 2. Ini pile 3. Oke. Silakan dipilih. Ini pile 1. Ini pile 2. And then ini pile 3. Oke, silakan dipilih. Yang butuh waktu lama buat memilih, pause aja videonya ya. This is number 1, number 2, and number 3. Yang udah ready langsung aja ya. Oke, ini aku simpan dulu. Ya. Oke, kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Ini nomor 1 ya. Siapa yang berharap bisa bersatu dengan kamu? Wah. Ini ada kartu listen to advice. Guidance is needed to cross the ocean of life. Ini ada limitation is power. Lean into your limitation. Gift of freedom. Break away from your attachment. Find wine. Longing is the portal to wholeness. Willpower. Improve your willpower to reduce your stress level. Oke. Jadi ini yang berharap bisa bersatu dengan kamu. Aku lihat mungkin sebelumnya atau baru-baru kenal gitu. Kemarin-kemarin dia kayak immature gitu orangnya ya, bisa belum bisa bersikap dewasa. Jadi kalau sama dia itu kamu banyak kasih advice, kamu kayak banyak kasih nasihat, kasih support ya, kasih hal-hal positif lah ke dia gitu. Mungkin kalian berbeda kedewasaan. Kalau kamu yang sudah dewasa, kamu sering ngasih advice ke dia, bisa vice versa. Lalu aku ngeliat sebelumnya kamu orang yang biasa aja sih, aku lihat. Sebelum sama dia, sebelum kenal dia atau punya relasi dengan dia, kamu tuh dulunya biasa-biasa aja, nggak bijak-bijak banget. Tapi sejak punya hubungan dengan dia, sejak berelasi dengan dia, dekat dengan dia itu, kamu berubah banget menjadi pribadi yang lebih
bijak, lebih dewasa. Karena kamu merasa nih orang butuh tuntunan, butuh arahan, butuh bimbingan dari kamu. Seperti itu. Jadi ya kamu gak nyangka, ternyata kamu bisa bersikap dewasa, berkata-kata bijak sejak berhubungan atau punya relasi dengan orang ini. Kalaupun sebelumnya beberapa kalian memang orangnya bijak ya, kalau sama dia ini semakin bijak gitu, karena harus banyak mengalah sama dia ini gitu. Dan aku lihat orang ini masih apa ya, masih suka kesana kemari, singgah sana singgah sini. Jadi dia suka kebebasan, sulit dikekang. Mungkin dia sulit diatur juga gitu ya, tapi mengatur mau gitu, karena dia merasa orang-orang harus mengikuti pemikirannya. Dia sulit untuk memahami orang lain, termasuk kamu. Tapi dia pengennya dipahami gitu. Dia pengen orang-orang maklum sama dia, terutama kamu ya. Dia pengen kamu tuh selalu mengerti dia. Kalau dia gasrak-gusruk gitu, itu ya bahasanya, yang suka kesana kemari itu, dia kayak nggak bisa dilarang orangnya gitu. Belum puas mainnya, jadi ya pengennya kemana aja, nggak mau dikekang, nggak mau terikat sama sesuatu. Ibarat ya, kamu boleh nasehatin aku, tapi kamu nggak boleh ngatur aku. Nah, seperti itu. Terus orangnya ini suka merengek ya. Merengek itu bahasanya apa ya? Suka ngambekan. Nah, dia suka merengek gitu. Jadi kayak adik-adik ya, gemes banget gitu ya. Kalau sama dia tuh mungkin harus jaga bicara juga ya, karena nanti kalau kita ngomongnya agak keras ya, dia nggak bisa dikerasin gitu. Sedikit keras aja juga nggak bisa. Jadi harus kayak ngomong ini anak TK atau kayak ngomong anak balita. Nah, seperti itu. Jadi harus sabar ngadepin dia, harus benar-benar bijak. Mungkin kamu harus punya karakter keibuan yang tinggi atau karakter kebapaan yang tinggi juga, seperti itu. Itu sih. Dan aku melihat ya kamu lumayan stres menghadapi orang ini. Cuma karena kamu cinta dan rasa sayang kamu itu tulus, ya kamu merasa ya nggak apa-apa lah gitu. Oke, kita lihat ya tarotnya. Ya, ini ada kartu Page of Wands, ada Ten of Swords, The Empress, Three of Swords, The Tower. Ada Page of Cups. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Libra, Taurus, Scorpio, Capricorn. Bisa energi aja ya. Nanti kita lihat lagi zodiaknya. Jadi aku ngeliat banget kalian tuh beda kedewasaan ya. Mungkin kamu udah banyak pengalaman hidup ya. Beberapa di sini kalian ya beda banget lah perjalanan hidup kalian. Kamu udah ngerasain pahit manisnya hidup ini, asam garam hidup ini kamu udah ngerasain. Beberapa kalian sudah pernah gagal ya dalam hubungan. Jadi beda sih pengalaman kamu sama dia. Makanya kamu tuh kalau sama dia harus banyak kasih advice. Kamu mungkin kayak guru buat dia ya, kayak ngebimbing dia terus gitu. Misalnya ngingatin dia untuk sesuatu, kayak jangan lupa ya ngerjain ini, ngerjain itu, atau ya jangan lupa ya besok kamu ada ini itu, bisa juga.
ya hal-hal kecil kayak jangan lupa makan, jangan lupa ibadah begitu. Kamu ngingetin hal-hal kecil juga ya ada sih, karena orang ini sebenarnya butuh sosok dewasa seperti kamu ya. Dan aku melihat ini bisa vice versa. Kalian itu memang beda banget perjalanan hidupnya ya. Orang ini aku lihat toxic ya. Racun banget sebenarnya dalam hidup kamu, karena buang-buang energi, buang-buang waktu, dan banyak banget drama ya. Drama dalam artian dia tuh kadang orangnya bikin kamu happy, tapi kadang nyebelin banget gitu ya. Misalnya kayak mungkin dia good looking, dia manis, atau dia cakep lah. Kamu ngelihat senyumnya aja kamu ngerasa luluh, kamu ngerasa aduh hati gue balik lagi sama lo kayak gitu. Tapi saat dia bikin kamu kecewa, sakit hati, patah hati ya, kamu ngerasa ih bete banget nih gitu ya ngadepin nih orang, jijik banget gue sama dia gitu. Tapi ya gak usah besoknya ya, beberapa jam lagi hati kamu luluh sama dia. Jadi kayak apa ya, ada rasa nggak tegaan, ada rasa kasihan sama orang ini gitu. Memang kayak ngadepin anak kecil sih kalau menurut aku. So ini sih orangnya yang dia tuh berharap loh bisa bersatu sama kamu. Mungkin belum terlihat rasa berjuang, belum terlihat rasa tanggung jawabnya itu, tapi ya memang orang ini butuh banget waktu. Dia tuh harus mengalami proses awakening baru bisa bersatu sama kamu. Dia tuh harus bisa tahu jati dirinya. Dia tuh harus bisa jadi diri sendiri supaya dia memperbaiki diri. Seperti itu ya. Ini page-nya banyak banget. Berarti nih dedek-dedek nih. Oke. Lanjut. Ini ada kartu Knight of Pentacles ya. High Priestess, Queen of Wands, Queen of Swords, Strength, dan ada kartu Knight of Swords. Nah, ini dia. Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Yang kuat Leo, sama Pisces kuat ya, dengan Cancer. Wah. So, sebenarnya apa ya, perang batin sama orang ini ya, sakit hati, kecewa, kesel gitu ya, kayak aduh pengen banget marah gitu, tapi kadang kamu sulit juga marah sama dia, soalnya mungkin kamu terpesona selalu sama dia gitu ya. Orangnya apa ya, ya gemes sebenarnya. Kadang kamu pengen marah, tapi beberapa saat hati kamu balik lagi ke dia. Jadi kayak ya nggak mudah marah sama orang ini gitu. Soalnya ada rasa kasihan juga ya. Ada rasa kayak aduh kalau aku menjauh dari dia, kalau aku musuhan sama dia, siapa yang perhatikan dia nanti? Siapa yang ngebantu dia ini itu. Nah seperti itu ya. Beberapa kalian ada yang rasa kayak gitu. Dan aku ngelihat orang ini ya, dia pengen banget bersatu sama kamu, soalnya kamu sosok yang paling mengerti dia gitu. Dia ngerasa banget kayaknya cuma kamu yang bisa menghadapi tingkahnya gitu. Dia ngelihat kamu tuh sosok yang sabar, penyayang. Terlepas dari kekurangan kamu, kelebihan kamu ya, dia ngerasa kamu sebenarnya yang paling cocok buat dia, yang paling terbaik ya buat dia. Beberapa kalian ini sebenarnya orangnya bisa sih bersikap disiplin, bersikap tegas. Ya kamu kalau marah tuh ya ngomong aja gitu kalau marah kan. Kamu bisa bersikap tegas juga sama dia. Cuma
Dia ngelihat ada sisi kebaikan kamu yang nggak ada di orang lain ya. Sisi kebaikan kamu itu mungkin ya kamu sangat tulus memberikan yang terbaik buat dia, kamu tulus berkorban sama dia, kamu juga tulus mengampuni setiap kesalahannya gitu. Dan dia juga berharap bisa bersatu sama kamu karena kamu tuh seperti sosok yang mampu menuntun dia ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dia ngerasa ya nggak sia-sia lah kalau sama kamu. Ibarat kayak kalau sama kamu pasti hidupnya lebih baik, lebih teratur seperti itu. Karena pengalaman kamu juga banyak. Kamu sosok yang kuat. Kamu sosok yang ya udah menghadapi lah up and down dalam hidup ini kayak gitu. Jadi kalau sama kamu itu dia merasa tenang, dia merasa ya kayaknya masa depan kita indah lah kalau bersama. Kayak gitu. Mungkin karena dia orangnya santai juga ya, jadi kamu orangnya stabil, kamu orangnya ya mungkin bekerja keras juga, jadi ya dia ngerasa ntar gue santai juga ya, hidup gue aman-aman aja sama lo. Nah seperti itu, makanya ya nyebelin sih. Cuma memang dia tuh cinta sih sama kamu, dia sayang sama kamu, dan ya di dalam tingkahnya yang nyebelin itu sebenarnya dia takut loh kehilangan kamu gitu. Oke, aku bacain apa ya bidangnya, mungkin berkaitan sama ini bisa dia bisa kamu. Ini ada yang kerjanya freelance gitu ya, kayak proyekan juga ada, kontraktor gitu. Terus ada juga sih yang apa ya, kayak kerja nggak kerja gitu, mohon maaf kayak pengangguran, masih ada ya, mungkin beberapa, nggak semua. Ini ada di bidang kerja di gedung gitu ya, mungkin dia karyawan swasta atau negeri yang kerjanya di gedung atau ruangan tertutup gitu. Ada juga yang kerja dengan terkait bangunan, bidang kayak gitu. Ada bidang keuangan, koperasi kah atau dia perbankan, bisa vice versa. Ada juga di bidang bisnis atau punya usaha kecil menengah gitu. And then ada bidang kecantikan ya, tentang perform penampilan, mungkin dia terkait seni atau suka seni, bisa musik, bisa nyanyi atau apa. Ada juga kreator ya, dia kreatif. Ada bidang hukum, bisa pengacara gitu, notaris, jaksa, hakim ya. Ada juga ini kayak tentara, polisi. And then ada bidang pendidikan ya, bisa dosen, guru, atau ya pendidikan gitu ya. Mungkin beberapa itu ada yang berhubungan. Kemudian ini ada penerbangan ya, kayak pesawat, sama di bidang sains ada terkait alam ya, sama terkait sosial juga ada. Terus hurufnya mungkin ada dalam nama ya, ada huruf U, huruf J, K, ada huruf D, ada W, ada Z, ada huruf C, ada G, ada huruf L, ada O, ada huruf A, T, ada Y, huruf Y, terus B, sama huruf I
Itu dia. Oke, jadi ini file 1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ya. Ini file 2, pilihan 2, nomor 2. Siapa yang berharap bisa bersatu dengan kamu? Wah. Ini kartu Simple Desires. Look for beauty that is all around you. Oke, ada free will. Get out of your cocoon. Make friends. Friendship is the alchemy of success. Open mind. Replace the old cycle with a new and existing one. Concealed power. Give birth to the wonder of revelation. Oke. Jadi yang berharap bisa bersatu sama kamu. Ini aku lihat sih hubungannya biasa aja ya. Beberapa kalian ini cuma relasi biasa atau kayak hubungan gak jelas gitu. Bisa juga ada yang masih temenan, relasi biasa kayak ya kita cuma rekan belajar, cuma rekan kerja atau rekan bisnis kayak gitu. Biasa aja sih hubungannya. Kalau ada yang lebih juga ya nggak jelas hubungannya ya. Dengan orang ini aku lihat ada kebahagiaan ya yang kalian rasakan meskipun itu sederhana ya. Misal kayak mungkin dia say hello sama kamu aja kamu udah senang, kamu say hi sama dia juga senang sih. Atau kayak ngasih hal-hal kecil, ngelakuin sesuatu yang kecil itu sebenarnya bisa bikin bahagia kalau sama dia gitu. Dan aku ngerasa ini kalian ya dari awal kenal terus seiring berjalannya waktu itu banyak banget sebenarnya perubahan yang terjadi ya. Karena ini tuh benar-benar proses yang membuat kamu jadi tergerak ya secara batin atau bahkan secara spiritual seperti itu. Ini bukan koneksi biasa kalau aku lihat. Ya kalau secara realita ini hubungan biasa-biasa aja. Cuma ini ngebatin banget sebenarnya ya. Ngebatin banget, bahkan ngebangunin sisi spiritualitas kamu. Mungkin ini orang yang sering kamu cek melalui tarot seperti itu ya. Itu sih. Ya kamu udah tahu siapa orangnya. Dia ini ya sebenarnya energinya itu datang pergi ya, istilahnya on off gitu, karena kan nggak jelas gitu. Ada di sini tuh yang kayak belum ngasih tahu loh isi hati kita satu sama lain. Mungkin entah kamu atau dia pasti ngerasa kamu tahu nggak sih kita tuh saling cinta. Kamu tahu nggak sih kita tuh udah sama-sama baper. Nah ada yang kayak gitu tapi nggak ngomong ya, diem gitu. Karena sama dia itu kamu interaksi energi. Soalnya ini hubungan biasa aja juga chemistry-nya kuat banget ya. Connection-nya kuat banget. Nggak usah ngomong juga kamu kayak udah tahu banget nih orang sejiwa sama kamu gitu. Terus aku lihat dengan hadirnya orang ini pemikiran kamu jadi terbuka. Dia pun pemikirannya jadi terbuka. Jadi kayak open minded gitu ya. Ya bisa aja kalian itu terlahir dari latar belakang keluarga yang berbeda. Kalian lahir dari kehidupan yang berbeda.
Tapi sejak kalian bertemu, pemikiran kalian terbuka, kayak gitu. Oh, ternyata cinta itu gak sesempit yang kita kira ya. Ternyata cinta itu lebih luas pemahamannya dari yang kita pahami selama ini, gitu. Mungkin beberapa kalian bisa ngerasa kayak, iya ya, ternyata aku bisa jatuh cinta sama orang yang kayak gini. Ternyata aku bisa jatuh cinta sama orang yang ya beda lah gitu. Pola pikir kita juga beda seperti itu. Jadi beberapa kalian yang mungkin punya kriteria, punya tipe kayak ntar gue pengen punya pasangan yang begini, begitu. Atau dia ngerasa kayak ya selera gue cantik, ganteng, seksi, sispek gitu. Atau kayak ya kriteria gue seiman, mapan, tampan, atau kayak cantik, menarik, terdidik. Nah, mungkin ada beberapa yang punya kriteria seperti itu, tapi ternyata pemahaman kita bisa lebih luas daripada hal seperti itu, gitu. Jadi ya itu sebenarnya tergantung persepsi masing-masing, karena manusia kan punya pemahaman masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan pemikiran kita sama orang lain. Dan orang lain pun ya belum tentu juga bisa memaksakan pemikiran mereka sama kamu, sama kalian, seperti itu. So, aku ngelihatnya sih ini benar-benar berkesan koneksinya, hubungannya. Jadi sekilas kalau kita lihat secara kasat mata, kamu sama dia ini seperti dua orang yang apa ya, actionnya itu nggak kelihatan ya, antara mau nggak mau atau malu-malu tapi mau gitu. Dan aku lihat juga seperti ada kekuatan dalam diri kamu untuk mengenal orang ini lebih dalam ya. Misal kayak di awal semua baik-baik aja, tapi seiring berjalannya waktu orang ini banyak berubah. Tiba-tiba jadi dingin, tiba-tiba ngeblok gitu kah, atau dia tiba-tiba ngapus akunnya dan sebagainya. Seperti itu kan ada ya orang yang kayak nyebelin gitu ya. Mungkin apa ya, kita tuh baik-baik aja loh, atau kamu ngerasa gue selalu berbuat baik sama lo tapi kok lo bisa tega gitu. Nah, beberapa kalian merasa seperti itu. Jadi orang ini ternyata punya sifat yang perlu kamu pelajari lebih dalam dan lebih dalam lagi. Itu yang membuat kamu jadi open minded banget ya. Jadi kayak, oh ternyata mengenal sesuatu, mengenal seseorang itu nggak boleh dari satu sisi, harus dari segala sisi gitu. Itu sih. Tapi ya ini hubungan kan ada timbal baliknya, ada sebab akibatnya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan itu bakalan dia lakukan juga, karena kalian ini ada yang cerminan. Mungkin beda fase aja. Sekarang aja yang kamu lebih bisa mempelajari arti ini semua. Tapi kalau dia nanti sih ke depannya, dia akan lebih open minded, dia akan lebih berpikir secara terbuka untuk memahami kamu juga gitu. Intinya sih ya, ini hubungan benar-benar memberikan banyak pelajaran lah. Kalau mengenal satu sama lain itu penting, dan bisa belajar menurunkan ego masing-masing gitu. Ternyata kita tuh nggak boleh membawa pemikiran kita aja. Dia pun kayak gitu, dia merasa ya, iya sih, kayaknya aku nggak boleh membawa pemikiran aku aja. Pemikiran kamu juga harus aku lihat gitu. Ya dia coba memahami, bahkan menerima kamu apa adanya gitu. Nantinya akan seperti itu, soalnya orang ini berharap bisa bersatu sama kamu. Jadi kalau mau bersatu sama kamu kan dia harus menerima kamu gitu. Ini ada kartu Seven of Swords. Ada Five of Cups. Two of Wands. The Devil. Temperance.
Knight of Wands. Oke. Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat Capricorn sama Sagittarius ya. Jadi ini kayak aku bilang tadi ya, mungkin ada sesuatu yang bertentangan di antara kalian. Misal kayak perbedaan gitu. Apalagi kalau perbedaannya udah mencolok banget ya. Karena kan gini sih, kita itu lahir udah dengan identitas kita masing-masing. Jadi kan gak mudah untuk kita meninggalkan identitas kita. Dan gak mudah juga kita memaksakan orang untuk ikuti identitas kita gitu kan. Itu semua kan harus dari hati nurani, harus dari diri sendiri. Jadi ya, untuk bisa bersatu dengan orang ini itu nggak mudah sih aku lihat, karena orang yang dealing sama kamu ini, yang kamu fokuskan, dia tuh apa ya, dia juga bingung sebenarnya harus membawa hubungan ini seperti apa. Makanya dia terlihat main-main sama kamu. Dia ini terlihat cuma kayak ya singgah, habis itu pergi, singgah, pergi. Tiba-tiba bisa stalking kamu, tapi tiba-tiba hilang kontaknya. Hilang akunnya, seperti itu kan. Cuma apa ya, ada kesedihan loh dalam dirinya, ada kesedihan banget. Karena sebenarnya ya perasaan dia tuh dalam banget sama kamu. Ini apa ya, cinta yang belum pernah dia rasakan sama orang lain kayak gini. Maksudnya dia belum pernah terkoneksi sama orang selain sama kamu gitu. Dia ngerasain chemistry yang kuat banget hanya sama kamu. Makanya ada rasa ini loh, candu, addiction sama kamu. Kayak ya gue pergi juga ntar gue balik kok, gue gak bisa lepas dari lo selamanya. Gue berkelana juga, gue punya hubungan sama yang lain, atau gue prioritasin yang lain, tetap aja gue akan pulangnya sama lo. Lo tuh kayak pelabuhan tempat gue berlabuh gitu ya. Dia ngerasa seperti itu. Cuma dia tuh main-main memang karena ya sulit untuk bisa bersatu sama kamu. Ya entah kalian beda karakter, beda pola pikir, tapi kalau beda identitas, ada sesuatu yang mencolok, memang berbeda banget kaliannya ya, itu kan sulit banget kak ya. Sulit sebenarnya, harus bisa membaur satu sama lain. Untuk mencintai dalam perbedaan itu kan harus mau sama-sama berjuang. Tidak boleh ada keegoisan gitu. Jadi orang ini tuh mungkin butuh waktu sangat lama untuk bisa memahami, mempertimbangkan semuanya. Jadi dia tuh sulit memperlihatkan besarnya rasa cinta dia sama kamu karena dia takut kamu jadi berharap lebih sama dia. Dia takut kamu jadi kayak ya, dia tuh sulit lah menjanjikan apa-apa sebenarnya loh. Apalagi kalau dia dipengaruhi sama yang lain, ada yang lain seperti itu ya, itu sulit lah gitu. Nah, ini the Chariot ya. Okay. The Emperor. Queen of Cups. The Lovers. Nine of Wands. Five of Pentacles. Nah, oke. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat di sini Aquarius, yang kuat juga ada Cancer, ada Aries dan Gemini, ya. Oke. Jadi dia merasa serba salah. Serba salah, nggak tahu harus gimana gitu ya. Kan nggak mudah menghadapi perbedaan. Kadang dia merasa gini loh. Ya
gue jual mahal itu sebenarnya supaya lo yang berjuang, lo yang mau ikut sama gue, yang rasa gitu. Kalau dia benar-benar egois ya. Tapi terkadang ya seiring berjalannya waktu kan ini banyak on off-nya, on off, tapi koneksinya balik lagi sama kamu. Nah, dia pernah mencoba menurunkan sedikit-sedikit egonya itu dan mencoba berbaur sama kamu. Tapi ternyata dia nggak kuat. Dia merasa kayak, ya gimana ya, kalau lanjut sama lo juga banyak tantangan yang harus gue hadapi. Banyak tantangan, rintangan yang harus gue hadapin gitu. Jadi, gue sulit lah untuk berjuang rumit kayak gitu. Ya. Jadi dia merasa ya mungkin ada pilihan lain aja kali ya. Mungkin kita sama orang lain aja kali ya. Seperti itu. Dia membatasi diri sama kamu jadinya. Dia tuh jadi kayak nggak mau ketemu, nggak mau bicara sama kamu. Dia berusaha untuk terbiasa hidup tanpa kamu, tapi sebenarnya nggak bisa. Kehilangan terus, merasa kesepian, merasa kehilangan separuh dari jiwanya gitu. Ini beberapa kan ada yang twin flame, ada yang soulmate. Jadi seego-egonya dia, segengsi-gengsinya dia tuh tetap loh, dia selalu baper sama kamu gitu ya. Jadi orang ini aku lihatnya sih dia tuh meskipun merasa putus asa, meskipun pasif, tak tahu harus bagaimana, dia tetap berharap sama Yang Maha Kuasa. Dia berharap Tuhan bisa menyatukan kalian. Dia tuh merasa ya ketika manusia nggak berdaya, kita masih bisa berharap sama yang di atas gitu. Oke? Sekarang aku bacain bidangnya, mungkin berkaitan ya sama dia kah atau kamu. Ini ada bidang transportasi ya, bisa pesawat, kapal, otomotif gitu. Mungkin dia teknisi, ada yang pelayaran gitu ya, pelabuhan. Kemudian ada bidang ini loh, IT, informasi teknologi, yang kerjanya teknologi gitu, pakai internet kah, komputer. Mungkin dia kantoran ya, kerjanya pakai komputer, pegawai gitu. Ada juga yang punya jabatannya bagus, mungkin dia aparatur negara gitu. Ada yang pegawai negeri ya, tapi ada juga swasta, ada tentara juga, ada bidang komunikasi, lalu ada pertambangan ya. Ada yang punya ini usaha juga, bisnis, mungkin dia punya pabrik atau apa, berkaitan sama pabrik, industri gitu ya. Kemudian ada yang di bidang itu loh, yang kerjanya pakai tenaga banget ya. Jadi kerjanya dia itu pakai tenaga, menguras tenaga gitu. Ada bidang kesehatan ya, kayak dokter, perawat, bidan, analis dan sebagainya. Ada yang ini juga sih, bidang keuangan ya. Itu dia, keuangan, finance gitu, finansial. Mungkin asuransi dan lain-lain. Beberapa kalian terkait sama itu. Terus ini sih ada bidang sosial. Oke. Hurufnya mungkin di dalam nama ya, di antara kalian ada huruf Y, ada E, ada X, ada huruf I, ada huruf F, M, ada Q, ada D, terus ada O, ada L, ada S,
Terus ada P, ada huruf C, ada W, sama H. Oke, so itu file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ya. File 3, pilihan 3. Ini nomor 3 ya. Siapa yang berharap bisa bersatu dengan kamu? Ini ada kartu Celebrate Life, make your life a celebration. Ada Transformation, let love transform you forever. Okay, do not be frustrated, let go and feel peaceful. Turn over a new page, let love lead the way for change, accepting challenge, trust your inner resources. Oke. Aku rasa ini ada miripnya ke file 2 mungkin, atau file 1 ya. Ada sih ya kaitannya file 1, 2, dan 3. Jadi, ini yang ngarep bisa bersatu dengan kamu. Perkenalan atau pertemuan kalian yang pertama itu sangat berkesan ya, atau pembicaraan kalian yang pertama kali itu benar-benar berkesan banget. Kayak apa ya, kamu nggak nyangka bisa ketemu orang yang asik kayak dia merasa kamu juga asik orangnya gitu. Jadi kalau ngobrol nyambung, kalau bicara itu ya meskipun cuma bacot-bacot aja cuma basa-basi, tapi happy banget gitu ya, senang. Kamu seperti bertemu diri kamu sendiri ya, mirip ke file 2 mungkin ya, karena kamu bertemu ini loh, seseorang yang dia jiwanya seperti kamu gitu. Dan karena orang ini, aku ngelihat kamu tuh bisa bertransformasi. Dia juga seperti itu ya. Karena kehadiran kamu, dia banyak berubah. Kamu kayak bisa men-trigger dia gitu, secara langsung ataupun gak langsung ya. Dari ucapan, dari kata-kata, atau dari tingkah laku kamu tuh kayak bisa membawa dia ke arah yang lebih baik gitu. Ya sebenarnya cukup ini sih, menguras tenaga, menguras energi, menguras waktu, menguras biaya juga ya. Gitu, beberapa ya. Jadi kadang ya stres gitu kamunya. Bahkan ada yang frustasi, depresi, rasa kayak capek sebenarnya ngadepin nih orang, tapi seru juga sih. Karena aku ngelihat orang ini tuh sosok yang membuat kamu menjadi mempunyai pola hidup yang baru gitu. Kamu merasa ya, ternyata dalam cinta itu perjuangannya kayak gini loh, tantangannya begini, rintangannya begini, begitu. Nah, jadi selalu ada spirit ya, selalu ada rasa semangat untuk menghadapi dia. Ya, sebelum-sebelumnya gitu. Cuma kan ketika ada masalah, kadang ngerasa drop ya. Ngerasa ya ini nggak mudah, ini nggak semudah membalikkan telapak tangan, karena butuh kebijaksanaan ya, perlu adanya wisdom dalam hubungan atau relasi ini gitu. Karena kamu sama dia ini sebenarnya dipertemukan atau punya hubungan, punya relasi itu karena ada maksud dan tujuan dari semesta untuk membuat kalian saling bertumbuh satu sama lain. Mungkin kamu ngerasa dia tuh bisa berubah menjadi lebih baik karena aku yang rajin support, aku yang mendukung, aku pernah bantu dia, bla 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 begitu. Tapi ya secara sadar tidak sadar,
dia pun sebenarnya membantu kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kehadiran dia, kamu jadi sosok yang lebih stabil. Kamu jadi tahu bagaimana pendewasaan diri. Kamu jadi tahu bagaimana caranya bertumbuh menjadi sosok yang lebih baik gitu. Ya, ini kayak apa ya? Jadi sesuatu yang berarti, yang berharga karena pengalamannya luar biasa gitu. Makanya ya mungkin ada yang ngerasa dia sih wajar lah kalau sulit lepas dari aku, dia wajar lah sulit lupain aku, kan aku udah baik sama dia selama ini. Nah, sebenarnya kamu juga sulit sih lepas dari dia, kamu sulit juga lupa sama dia karena orang ini kamu belajar dewasa, kamu belajar bertumbuh, iya kan? Beberapa seperti itu ya, nggak semua, tidak semua ya. Kita lihat tarotnya. Ini kartu Six of Wands. Okay. Justice. Death. Six of Pentacles, King of Cups, and then ada Eight of Swords. Okay. Ya. Jadi Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Libra, Scorpio. Bisa energi aja ya. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. Oke, jadi aku lihat ya. Beberapa kalian ini ditakdirkan bertemu untuk membayar karma yang sama. Makanya ini sebelumnya mungkin ada yang koneksi karma, ada juga yang twin flame, cuma ya tetap aja saling bayar karma. Tapi kalau twin flame itu di dalam prosesnya ada proses saling membenahi diri gitu. Kamu bisa berkaca dengan dia, dia bisa berkaca dengan kamu gitu. Kalian sama-sama bertumbuh. Dan aku ngelihat ini apa ya, memang kamu sama dia mungkin punya keluarga atau ya leluhur dari garis keturunan ke atas itu mewariskan karmanya ke kalian. Jadi kalian dikoneksikan dalam koneksi yang sama untuk membayar karma yang sama juga gitu. Jadi kita tuh bertemu dengan seseorang itu ada sih maksud dan tujuan semesta. Bisa tentang pelajaran berharga, pengalaman berharga, bisa juga untuk membayar karma satu sama lain. Ya pasti ngerasa dong, kenapa sih harus gue yang ngebayar karma, kenapa nggak saudara gue aja, kenapa nggak ya sepupu atau siapa. Cuma kita kan nggak bisa menentukan apa yang terjadi di alam semesta ini karena semua itu sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Yang bisa kita lakukan ya sebaiknya bersyukur aja. Kalau kamu bisa membayar karma bersama seseorang, itu tandanya kamu dan dia adalah jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang mampu untuk mengatasi segala konflik yang ada di kehidupan kalian gitu. Jadi beberapa kalian ini kalau bisa melewati fase toksik ya, ini bakalan dikasih kemudahan, bakalan dikasih kelancaran untuk bisa bersatu. Sebenarnya gitu. Cuma orang yang dealing sama kamu ini nggak balance memang sama kamu ya. Nggak balance juga karena ya beberapa hubungan karma itu memang sebagai pelajaran doang, sebagai pengalaman berharga doang. Tapi kalau kalian twin flame, kalian itu saling membayar karma, terus masing-masing mau memperbaiki diri, itu biasanya dikasih kesempatan untuk bisa bersatu gitu.
So yang sulit bersatu itu, atau memang apa ya, kayak ngerasa nggak mungkin, itu karena memang nggak seimbang membayar karmanya. Mungkin kamu yang terlalu banyak berkorban, dianya enggak, kayak gitu. Atau dianya sulit berubah, jadi ya gimana mau bersatu. Karena kan untuk bersatu atau berjodoh itu dua-dua harus mau berjuang kan, seperti itu. Dan aku ngelihat orang ini, dia sebenarnya mencintai kamu, ya. Ini dia baper sebenarnya, ya, bawa perasaan banget sama kamu. Beberapa ini kan pernah membuat kesalahan sama kamu, ya. Namanya juga ini tentang karma situation yang aku lihat, ya. Entah kalian koneksi karma atau twin flame, ya. Ini pokoknya situasi karma sih. Ya, penuh dengan air mata. Mungkin kamu banyak kecewa, banyak tersakiti. Bahkan di sini ya ada yang didiamkan begitu aja, dia nggak bicara. Mungkin kamu mengundurkan diri dari hubungan ini, dari relasi ini, dia nggak kejar kamu, dia nggak berjuang untuk kamu. Padahal kamu selama ini udah banyak berkorban sama dia, gitu. Jadi ya, setelah kamu nggak ada, baru orang ini tuh merasa bersalah. Dia kayak pengen minta maaf, aku lihat ya. Cuma orang yang pengen minta maaf ini sulit banget buka komunikasi dengan kamu. Dia ya pusing lah, mikirin egonya, gengsinya. Dia juga terlalu banyak mempertimbangkan situasi apa yang bakalan terjadi. Dia tuh nggak mau ngambil resiko. Dia tuh orangnya ya mikir panjang banget. Belum mikir, aduh malu banget gue buka komunikasi, kan gue yang ngeblokir. Malu banget gue ngomong, kan gue yang hapus akun. Nah kayak gitulah, gengsi orangnya, ya. Dan banyak sih situasi rumit. Coba kita lihat lagi ya. Kepo aku. Nah, Seven of Pentacles, the World, King of Pentacles, Ace of Wands, Three of Cups, Six of Cups, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio. Yang kuat Leo, Sagittarius. Lalu yang kuat ada Cancer sama Pisces, ya. Kuat banget. Oke. Ini unfinished business, ya. Masalah yang tidak terselesaikan. Sebenarnya gini loh, kalau kamu yang udah banyak berjuang, banyak berkorban, udah banyak bersabar, ya. Aku kan pernah bilang kalau orang yang seperti itu sebenarnya nggak perlu menyelesaikan apa-apa, karena kamu udah banyak berkorban, udah terlalu sabar selama ini. Jadi siapa yang harus menyelesaikan hal seperti ini? Ya, yang egonya tinggi, yang selama ini sering menyakiti, yang selama ini tinggi hati, itu sebenarnya yang harus menyelesaikan, gitu. Dan sebenarnya orang itulah yang berharap banget bisa bersatu sama kamu. Cuma dia tuh melihat kamu dari jauh, dia memantau kamu, dia tuh takut ngambil resiko, dia merasa kita sudah beda dunia gitu. Ada di dunia, ada di akhirat mungkin. Ya kalian beda lah sekarang, kamu punya kehidupan baru. Entah kamu atau dia ada orang lain, bahkan ada yang punya komitmen sama orang lain. Dianya mikir, ntar kalau gua buka blokiran atau gua nunjukin akun, terus kalau gua mau ngechat tuh gimana? Ntar kalau ketahuan orang lain gimana? Kalau lo ada orang lain yang baca gimana? Kalau gua ngechat, gua ada orang lain tahu tuh gimana? Berabe dong gue. Nah kayak gitulah. Dia takut mengambil resiko, padahal sebenarnya ini kalian nggak perlu musingin kalian bisa bersatu atau enggak. Cuma ya kalau bersikap lebih dewasa, ini kan sebenarnya hanya satu solusinya, saling memaafkan gitu. Cuma kamu kan pasti berpikir kan, gimana aku mau memaafkan, dianya nggak minta maaf gitu. Itu sih ya, kamu berhadapan sama orang yang egonya tinggi banget,
ya, lebih tinggi dari tower gitu. Jadi ya mungkin kamu harus sampai ke langit baru bisa ini. Nah gitulah pokoknya. Jadi beberapa kalian merasa ya aku udah banyak berkorban ya, teruntuk kamu yang mungkin ngerasa tersakiti. Kalau kamu udah banyak berkorban pasti kamu berharap ya, masa aku ngerendahin harga diri aku lagi sih gitu kan. Jadi ya kamu berharap inisiatif dari dia, tapi dia sulit berinisiatif ke kamu gitu. Beberapa kalian juga nggak pusing lagi kalian bisa bersatu atau enggak, kamu lebih kayak ya untuk menutup siklus karma ini ya silaturahmi aja gitu kan. Kayak misalnya kalau memang mau minta maaf, dianya ya minta maaf aja kan, gak ada yang larang gitu. Mau situasi apapun, mau udah sama siapapun, kalau orang minta maaf ya itu kan adalah sebuah hal yang harus direspon dengan baik. Tapi dianya sulit memang mengambil resiko ya. Mungkin dia ekspektasinya terlalu tinggi sama kamu, dia merasa ya ngapain juga gue minta maaf kalau nggak bisa bersatu gitu. Jadi ya toxic ya. Dia masih toksik. Jadi ya kalau masih ada bibit toksik atau masih ada sisa-sisa energi toksik dalam dirinya ya sulit bagi dia menutup siklus karmanya gitu. Terus kalau kamu ya aku rasa kamu cukup banyak doa, banyak meminta sama yang maha kuasa supaya dia menyelesaikan siklus ini seperti itu. Cuma supaya kamunya nggak gelisah sih lebih baik memaafkan aja lah. Jadi kalau orang ini datang atau enggak ya memaafkan aja supaya kamu bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi nggak usah pusingin karmanya dia. Intinya sih ya kamu udah menyelesaikan tugas kamu udah memaafkan dia juga, itu sebenarnya udah membereskan siklus kamu. Tinggal dianya aja yang belum membereskan siklus karmanya dia. Gitu ya, bisa vice versa. Mungkin dia yang kayak gitu atau kamu yang seperti itu. Oke, ini bidangnya mungkin yang berkaitan ya. Bisa kamu, bisa dia. Ini ada bidang hukum ya, hakim, pengacara, notaris, jaksa, polisi juga ada ya. Ada juga tentara. Ada perkebunan, pertambangan, ada bidang komunikasi, kayak IT gitu juga ya. Kerjanya menggunakan internet atau ya menggunakan komputer. Ada yang di bidang sains, ada yang bisnis gitu. Lalu ada yang bidang event-event ya, kayak acara-acara gitu. Mungkin dia entertain, hiburan. Ada yang kerjanya freelance gitu, kadang kerja kadang enggak. Terus ada ini loh, perkebunan udah kah? Sama pertambangan ya. Lalu ada yang ini harus komunikatif dan perform gitu, mungkin marketing ya. Ada juga ini yang berkaitan dengan sosial. Terus ada yang ini di bidang kayak kerjanya pertemuan-pertemuan, menemui orang-orang seperti itu, kayak survei. Ada juga yang supervisor, dia karyawan tapi ya bagus juga sih kerjaannya. Karyawan itu ya kerja di kantoran gitu ya. Ada juga yang developer gitu. Oke. Hurufnya yang berkaitan ya. Ada di nama di antara kalian. Ada huruf G, ada K, ada T, ada V, R, B, N, W, Q atau Q ya. Ada X, ada J, S, Z, A, sama D. Oke, itu ya.
Aku rasa ini file 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.